Chapter 1306 Si maniak tua muncul kembali. Satu raungan menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Aura pendatang baru itu menelan 10.000 li dan mengoyak langit. Dia seperti gunung besar yang menekan dunia. Dia mengacungkan tinju reinkarnasi 6 dao, tak terbendung. Hong Long Long. Roh suci Aomang yang dikenal tak terhentikan tidak menerimanya secara langsung. Dia membalikkan badan ke samping dan menghindari serangan itu. Wajahnya penuh dengan keterkejutan saat dia berdiri di kejauhan. Pada saat ini, auranya menembus langit. Kekuatan tinju orang yang datang itu menghancurkan surga dan bukan sesuatu yang bisa dihindari Aomang dengan membalikkan badan ke samping. Itu memekakkan telinga, seolah-olah lautan bintang yang tak terbatas jatuh, bergemuruh dan bergemuruh. Ini adalah sosok yang tinggi dan mengesankan. Ketika dia mengacungkan tinjunya, 9 langit dan 10 bumi, serta 6 arah dan 8 kehancuran, semuanya bergetar hebat bersama tinjunya. Aomang tidak punya pilihan selain mundur lagi, melompat keluar dari lereng bulan besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Siapa ini? Kekuatan tinjunya begitu kejam. Bisa dikatakan bahwa kekuatan sucinya tak tertandingi. Semua orang tercengang. Pendatang baru itu memaksa kembali roh suci Aomang dengan satu kepalan tangan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang menarik perhatian dunia. Terlepas dari apakah itu kultivator manusia, ras asing, atau binatang purba, mereka semua tercengang. Orang harus tahu bahwa ini adalah roh suci yang dikenal tak tertandingi di bawah Kaisar Semu. Pendatang baru hanya menggunakan satu tinju untuk memaksa Aomang kembali lagi dan lagi. Di sisi lain, wajah Mopu juga pucat. Sebagian dari kultivasinya telah dicukur habis, membuatnya merasakan sakit yang tak tertandingi. Dalam keadaan terburu-buru, dia tidak peduli dengan pertarungan melawan Ye Fan. Dia juga terbang untuk mengamati orang di langit. Pada saat ini, lereng bulan besar segera menjadi tenang. Tempat pemakaman dewa dan hantu begitu sunyi sehingga bahkan setetes pun bisa terdengar. Ini adalah seorang pria jangkung dengan sosok yang sangat mengesankan. Rambut hitamnya yang tebal tersebar di dada dan punggungnya, kulitnya berwarna perunggu, kuat dan kuat. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi, seperti jurang laut yang membentang, auranya menelan 10.000 li. Dia seperti dewa yang menghadap ke bumi yang tak terbatas. Senior, Ye Fan berteriak, jantungnya berdegup kencang. Orang gila tua, itu sebenarnya dia. Setelah berpisah selama beberapa dekade, dia tidak menyangka akan bertemu lagi. Ye Fan sangat terharu. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bisa melihat orang ini lagi dalam hidup ini. Pertempuran itu terlalu tragis. Dia bepergian sendirian dengan kapal yang penuh dengan raja-raja leluhur. Setelah itu, hanya potongan-potongan kapal perang tembaga ungu yang berlumuran darah yang mendarat di tanah. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa selamat. Hasil yang paling ideal adalah dia mati demi perjuangannya dan menyeret semua raja kuno bersamanya. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Ye Fan tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Crazy, oleh lagi di jalur langit berbintang kuno. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Crazy, oleh bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Dia bukan lagi seorang pria tua berambut putih, dia juga bukan pria muda dan sembrono selama pertempuran Ziwei. Dia tampak seperti seorang pria di masa puncak kehidupannya. Dia tinggi dan tegap, rambutnya hitam dan berkilau, dan matanya dalam. Dia seperti dewa kuno yang berdiri di sana, agung tanpa marah. Crazy, oleh mengangguk pada Ye Fan. Kemudian, dia menatap Aomang, yang telah mundur, dengan tenang dan tenang. Para pahlawan dari ras manusia gempar. Seorang ahli seperti itu benar-benar datang pada saat yang genting. Semua orang sangat bersemangat. Ini adalah orang yang ganas yang bisa memaksa roh suci yang tak tertandingi untuk mundur. Dia benar-benar seorang kultivator yang tak tertandingi. Siapa kamu? Mopu berteriak dari tanah. Untaian gas hijau muncul di wajah batunya. Memiliki bagian dari kultivasinya yang dicukur membuatnya merasa seperti semut menggerogoti hatinya. Di kejauhan, roh suci Aomang berkata dengan suara rendah, pelindung manusia lain. Pada levelmu, kamu seharusnya tahu tentang kekacauan besar di galaksi ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan langit sendirian? Dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu. Ini bukanlah sesuatu yang dia katakan sendiri, tapi reputasi termasyhur dari ras roh suci melalui pertempuran. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Crazy, oleh membisikkan sesuatu pada Taois Phoenix Hijau. Yang lain tidak bisa mendengarnya karena mereka terpisah di langit. Taois Phoenix Hijau mengangguk. Ye Fan tercengang.
Tidak heran jika Taois Phoenix Hijau tidak menerima kuali tembaga hijau. Mungkinkah dia tahu bahwa gila, oleh telah datang? Hong! Getaran keras terdengar dari sumur kuno. Seolah-olah ada raksasa yang menyerang dan mencoba membebaskan diri. Suara itu mengguncang pikiran semua orang, dan tubuh banyak orang bergoyang. Hati Ye Fan terasa berat. Ini adalah roh api yang menakutkan yang hanya berada di atas dan tidak di bawah Aomang. Jika dia juga mengambil tindakan, akankah si tua gila, oleh bisa menghentikannya? Kita harus memahami bahwa ini adalah roh suci yang mewakili ketidakterkalahkan. Sulit untuk menemukan lawan di dunia ini. Siapapun yang bertemu dengannya akan tercengang dan ketakutan. Hanya seorang manusia, masih belum cukup. Di alam kultivasi yang sama, ras saya tidak ada bandingannya, dan ras manusia hanyalah seekor semut. Mopu berkata dengan kebencian. Dia benar-benar berharap roh api akan mengambil tindakan dan membunuh orang yang entah kenapa mengganggu dan memotong kultivasinya. Aku tidak percaya bahwa ras manusia dapat mengalahkan garis keturunan roh suciku. Di langit, Aomang berkata dengan dingin. Temperamennya benar-benar berubah. Energi darah melingkari salah satu telapak tangannya, dan berubah dari batu menjadi daging. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah transformasi yang menakutkan. Hanya roh suci yang menyentuh wilayah ini yang memiliki kualifikasi untuk membongkar jalan kaisar. Oleh gila tua mengangguk ke arah Taois Phoenix Hijau. Kemudian, dia mengacungkan matahari, bulan, gunung, dan sungai dan bergegas menuju Aomang. Benar, di depan tinjunya, ada semua hal di dunia, kosmos, dan semua jenis pemandangan. Pertempuran hebat meletus. Ini adalah pertempuran di puncaknya. Itu tak terbayangkan cepatnya dan sangat menakutkan. Keduanya bertabrakan bersama. Garis keturunan roh suci saya tidak tertandingi di alam kultivasi yang sama. Mopu berteriak dari tanah. Energi hijau muncul di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, banyak orang berada dalam dilema. Mereka berharap Crazy, oleh tua adalah kaisar kuasi legendaris yang bisa menghancurkan segalanya dan menekan roh suci dengan lambaian tangannya. Di sisi lain, mereka berharap bahwa dia adalah seorang sage agung yang dapat membunuh roh suci di alam kultivasi yang sama dan membangun reputasi yang termasyhur, benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka dan menginjak-injak harga diri mereka. Kamu datang untuk mati. Ye Fan berjalan ke depan dan berkata kepada Mopu, aku akan memukulmu sampai mati di alam kultivasi yang sama. Ekspresi Mopu dingin. Dia tidak menjawab. Dia duduk bersila di depan roh api dan memintanya untuk membantunya memulihkan kultivasinya. Jika tidak, hidupnya akan dipenuhi kabut. Boom! Pertempuran di langit terlalu cepat. Itu hanya pertukaran pertama, tapi Crazy, Ole dan Aomang yang sudah tua sudah memulai pertempuran hidup dan mati. Serangan yang tak tertandingi ini, energi darah yang menembus matahari dan bulan. Dunia tampaknya berada dalam reinkarnasi, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan. Puff! Darah berceceran, dan tinju kanan roh suci Aomang meledak. Ini adalah serangan terkuatnya, dan telah berubah menjadi kepalan tangan yang terbuat dari daging dan darah. Jari-jarinya tercetak dengan hukum primordial langit dan bumi ketika dia lahir. Namun, itu masih tidak bisa memblokir tinju 6 jalur reinkarnasi. Esensi daging dan darah yang dimurnikan telah berubah menjadi tinju daging suci, dan sekarang dihancurkan oleh serangan gila, oleh tua. Itu seperti di masa lalu, seperti di wilayah bintang kuno Ziwei, ketika gila, oleh tua bertarung dengan seseorang, dan hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Dia mengacungkan arti sebenarnya dari tak terkalahkan, maju dengan keyakinan bahwa dia tak terkalahkan. Dia mengacungkan serangan terkuatnya, dan kemenangan diputuskan dalam sekejap. Alam sage agung. Semua orang tercengang. Crazy, oleh tua, dengan kekuatan alam bijak agung, telah menghancurkan esensi daging suci roh suci Aomang. Seberapa mendominasi ini? Benar-benar menakjubkan. Ini adalah roh suci, dan semua orang tahu apa yang diwakilinya. Namun, itu telah dihancurkan oleh manusia dari alam yang sama dengan satu pukulan. Seluruh dunia terkejut. Di tanah, Mopu berteriak dengan keras. Tadi, dia masih mengatakan bahwa garis silsilah roh suci tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama, tapi sekarang, legendanya telah dihancurkan dengan satu pukulan. Itu seperti sebuah pukulan ke wajahnya. Manusia ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa melawan tubuh fisik roh suci? Sejak zaman kuno, pertarungan antara manusia dan roh suci selalu mengandalkan kultivasi dan kekuatan magis untuk menang. Sekarang, seseorang baru saja mematahkan lingkaran cahaya tak terkalahkan ini di wilayah terkuat mereka. Ah! Aomang merasakan sakit yang tak tertandingi.
Tinju kanannya patah di pergelangan tangan, meneteskan darah. Rasa sakitnya tidak seberapa, tapi perasaan kalah membuatnya menjadi gila. Bunuh. Dia meraung, mengaktifkan darah roh suci dalam tubuhnya untuk menghadapi lawannya, bertarung dengan semua yang dia miliki. Si tua gila, oleh berdiri tegak dan lurus. Kulit perunggunya berkilauan dengan kemegahan ilahi. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan itu masih merupakan pukulan yang sederhana namun mendominasi. Kali ini, pukulannya bahkan lebih besar, membawa kekuatan ilahi dari segala sesuatu di alam semesta. Roh suci Aomang berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya terasa hancur berantakan. Tinju ini menghancurkan lengannya, dan tinju lainnya menembus dadanya. Darah roh suci memercik kemana-mana, membuat langit menjadi merah. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan yang membeku di sini. Mulut dan lidah banyak orang menjadi kering, pikiran mereka gemetar. Ini seperti legenda. Siapa yang bisa begitu liar? Mereka berdua berada di alam Sage Agung, namun dua tinju menembus roh suci yang tak tertandingi, kuat dan mendominasi. Aomang mengeluarkan teriakan yang merobek hati. Perasaan kalahnya melebihi rasa sakit pada tubuhnya. Kaca. Si gila tua menggerakkan lengannya, dan tinju yang menembus batu itu berguncang dengan kuat. Roh suci ini terpecah menjadi beberapa bagian, darah menetes di mana-mana. Semua orang tercengang. Pria agung ini terlalu kuat, sungguh sulit dipercaya. Semua orang sangat terkejut. Hanya Yevan yang tahu bahwa beginilah si tua gila oleh. Meskipun dia hanya melepaskan dua tinju, bukan berarti ini adalah konfrontasi sederhana. Itu karena keduanya mengandung kemauannya yang tak tertandingi. Dia sangat serius, bahkan lebih dari bentrokan 1000 tinju. Tiba-tiba, sebuah raungan terdengar, membawa martabat yang tak tertandingi. Itu menelan 9 langit 10 bumi, mengguncang bintang kuno ini sampai bergetar. Roh api yang duduk di sumur akhirnya bergerak, naik ke udara. Ia membawa api yang meluap-luap dari surga yang bisa membakar seluruh dunia ini. Api abadi itu melonjak dan melompat. Dia berdiri di dalam kabut tipis, seolah-olah ada dewa iblis yang mengawasi tempat ini. Dia penuh dengan tekanan, membuat banyak orang suci hampir berlutut. Ini adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada Aomang. Saat ini, sebagian kabut tersebar, menampakkan sepasang lengan yang terbuat dari daging. Tubuh roh api, sepasang lengan yang terbuat dari daging, melebihi Aomang. Stoneman Aomang tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam Kaisar Semu, sementara roh suci klan api ini hanya selangkah lagi. Setelah lapisan kertas itu rusak, dia akan berada jauh di atas, menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi di bawah langit berbintang. Sayangnya, masih ada lapisan kertas yang memisahkan mereka. Roh suci Changyan tidak bisa memasuki alam Kaisar Semu, tetap berada di wilayah Sage Agung. Tentu saja, pada levelnya, dapat dikatakan bahwa dia terhubung dengan para dewa. Dia hanya selangkah lagi dari jalan surgawi transformasi Kaisar. Jenis nyanyian kitab suci ini memiliki jenis kekuatan yang aneh. Aomang nyaris tidak berhasil merekonstruksi dirinya sendiri, tidak sekarat. Dia menelan pil dewa, berdiri di sana dengan gemetar, sangat lemah. Sungguh manusia yang kuat, membuat orang curiga bahwa kamu adalah daging ras roh suciku, kata Changyan. Matanya berkedip-kedip, seluruh tubuhnya meletus dengan kemegahan ilahi yang abadi, seolah-olah dia bisa menerobos belenggu kapan saja dan memasuki alam Kaisar Semu. Untaian api abadi berputar-putar, seluruh tubuhnya sejernih kaca ilahi, seperti dewa yang turun ke dunia manusia. Hanya fluktuasi energi darahnya yang membuat para orang suci gemetar, bagaimana mereka masih bisa bertarung. Semua orang di dunia tahu bahwa roh suci tidak ada tandingannya, apalagi yang seperti ini. Begitu lapisan kertas itu rusak, dia tidak akan tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan sekarang, dia sudah memiliki aura menakutkan seperti ini. Seluruh tubuh orang gila tua itu juga meletus dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Itu karena dia menghadapi musuh besar yang tak tertandingi. Pada saat ini, sebuah pemandangan ajaib muncul. Laut reinkarnasinya, Istana Dao, 4 ekstrim, transformasi naga, dan yayasan abadi, 5 alam rahasia besar ini semuanya bersinar, berkilau, dan gemilang. Setiap alam rahasia memelihara kepompong abadi, tercermin dengan jelas. Semua orang terguncang. Ini sedikit tak terbayangkan, terlalu misterius. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukanlah Sage Agung biasa. Chapter 1307 Penyebab kekacauan di dalam sumur kuno. Orang gila tua itu memiliki fisik yang kuat. Dia terlihat berusia 30-an dan berada di puncak kehidupannya.
Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun dan matanya sangat dalam, menyerupai dewa atau iblis. Kelima alam rahasianya semuanya bersinar, mengejutkan semua orang. Setiap alam rahasia berkilau dan gemerlap, berisi kepompong abadi. Ini terlalu aneh. Dalam sekejap, hati semua orang bergetar. Ini adalah jalan yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Dia sedang berhibernasi dan mengalami transformasi. Begitu dia keluar dari kepompong, angin dan awan akan berubah, langit dan bumi akan kehilangan warna. Kabut bergulung-gulung, api abadi berkobar. Chang Yan berdiri di dalam kabut yang terbentuk dari kobaran api, tubuh aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, dia sangat menakutkan, seperti Raja Iblis yang berdiri di antara langit dan bumi. Kelima alam rahasia mengandung kepompong. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kesempatan untuk keluar dari mereka. Roh suci ras api Chang Yan dengan dingin berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka merasa bahwa kepompong di lima alam rahasia itu luar biasa. Bahkan roh suci tertinggi pun merasa gentar terhadap mereka. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya jalan ini. Batuk. Stoneman Aomang terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Meskipun tubuhnya telah direkonstruksi, dia sangat lemah dan fondasinya tidak stabil. Dia dikenal tak tertandingi di antara mereka yang berada di level yang sama, namun tubuhnya benar-benar ditembus oleh dua pukulan. Hal ini membuatnya sangat malu sehingga dia tidak menginginkan apapun selain mengakhiri hidupnya sendiri. Jika bukan karena kultivasi Chang Yan yang mengejutkan, melantunkan kitab suci kuno dan mengedarkan kekuatan pencuri surga untuk memperpanjang hidupnya, dia pasti sudah mati. Bergeraklah. Roh suci ras api Chang Yan dengan dingin berbicara. Orang gila tua itu melangkah maju. Lima alam rahasianya bersinar dengan cahaya yang lebih cemerlang, memancarkan suara nyanyian kitab suci, membuatnya terlihat seperti dewa perang. Aomang berbalik. Pertempuran berikutnya tidak ada hubungannya dengan dia, itu adalah pertempuran antara para ahli. Dia hanya bisa mundur dengan keengganan dan depresi. Semua orang menahan nafas, mereka semua sangat gugup. Pertempuran ini menyangkut naik turunnya beberapa ras di ruang angkasa berbintang ini. Semuanya akan diputuskan dalam pertempuran yang akan datang. Boom! Orang gila tua itu bertindak. Kali ini, dia tidak lagi meninju. Bagian tengah alisnya menyala saat cahaya gemilang melesat keluar. Ini adalah seni daunnya. Seorang pria tua gila muda mengendarai kereta perang kuno, bergegas keluar dari tengah alisnya. Dia memancarkan niat membunuh yang menjulang tinggi, memegang tombak kuno di tangannya yang bisa membelah gunung dan sungai. Boom! Di depan mereka, api dan kabut menghilang. Kereta kuno itu bergemuruh saat ia melaju ke arah roh suci klan api, Chang Yan. Tombak kuno di tangan pemuda gagah berani itu menebas ke bawah. Dalam cahaya yang menakutkan, ada tanda dao yang tak berujung, saling terhubung satu demi satu. Seolah-olah ada lautan yang jernih di bawah bulan yang cerah, naik dan turun secara berurutan. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia, konfrontasi metode dao. Mereka bertabrakan dengan intens, terus meningkat. Kubah langit di angkasa luar berubah menjadi kekacauan primitif. Roh suci klan api, Chang Yan, terus menyerang. Puluhan ribu rune muncul di lengannya, membentuk rantai keteraturan ilahi. Dia seperti burung phoenix abadi yang lahir dari kobaran api saat dia bertarung melawan para pemuda. Kereta kuno itu mengeluarkan lantunan ayat-ayat kitab suci saat dengan cepat menghilang, berubah menjadi untaian rune dao. Pada saat yang sama, pemuda gila yang heroik itu juga merentangkan tangannya dan melayang ke udara, bertransformasi menjadi Kun Peng yang melintasi 9 langit. Seekor burung phoenix abadi bertarung melawan Kun Peng. Adegan itu sangat tragis. Kubah langit yang luas itu hancur, kekacauan yang sangat besar, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia. Bis. Kubah langit ini bergetar, seolah-olah sepotong kain dirobek oleh seseorang, hancur berkeping-keping. Sementara itu, seluruh bintang kuno juga bergetar. Tubuh Chang Yan lenyap, berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, mengelilingi Kun Peng. Pada saat yang sama, sebagian dari dirinya bergegas menuju tubuh utama orang gila tua itu. Siu. Pada saat ini, orang gila tua itu menunjukkan kecepatan ilahi yang bahkan mengejutkan roh suci. Seni kata baris tak tertandingi di dunia ini. Dia langsung bergegas mendekat, menghindari api dan kabut abadi. Dengan raungan panjang, Kun Peng menyatu dengan tubuh utama orang gila tua itu, berubah menjadi pria paruh baya heroik yang memancarkan niat bertempur yang menjulang tinggi. Kaca, kaca. Sebuah petir yang mengejutkan dunia terdengar. Semua orang diliputi oleh keterkejutan.
Di kedalaman kubah langit, bintang-bintang kecil meledak satu demi satu, benar-benar hancur. Ini adalah tempat di mana Kun Peng dan Immortal Phoenix bertarung barusan. Itu benar-benar meluas sejauh ini, mampu memotong langit berbintang dan menghancurkan bintang-bintang. Itu benar-benar membuat semua orang ngeri. Kabut bergulung-gulung, api abadi membumbung tinggi. Roh suci Changyan juga muncul. Tidak mungkin untuk melihat emosinya, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa ekspresinya sangat serius. Bahkan Changyan yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar semu tidak dapat melakukan apapun pada ahli terkuat umat manusia kita. Semua orang bersorak. Bahkan sekarang, bisa bertarung melawan roh suci dan tidak dikalahkan adalah jenis kemuliaan yang luar biasa. Ini adalah pendapat semua orang. Orang bisa melihat betapa pentingnya perlombaan yang menakutkan ini di hati semua orang. Teknik dao orang gila tua itu juga tak tertandingi, tidak lebih lemah dari Changyan. Niat tinjunya sudah cukup untuk melawan Changyan. Dia benar-benar orang yang luar biasa. Baru saja, dia meledakkan roh suci golem hanya dengan 2 tinju, dan sekarang, dia bertarung melawan roh api yang lebih kuat. Dia benar-benar tak tertandingi. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Mereka percaya bahwa orang gila tua itu bisa menghentikan roh api ini. Namun, Ye Fan malah mengerutkan kening. Hanya dia yang tahu betapa berbahayanya pertempuran ini. Tidak semudah yang dibayangkan semua orang. Ketika orang gila tua itu bertarung dengan orang lain, kemenangan dan kekalahan sering kali ditentukan dalam beberapa jurus. Sama seperti bagaimana dia berurusan dengan golem Aomang barusan, 2 tinju yang tak tertandingi lebih kuat dari beberapa ribu tinju. Itu bukanlah kemenangan yang sederhana. 2 tinju itu berisi semua kekuatan daunnya, berisi kemauannya yang tak tertandingi. Itu lebih kuat daripada pertempuran berdarah. Bagaimanapun, itu adalah roh suci. Kekuatan roh suci berakar kuat di dalam hati semua orang. Mereka menerima perlindungan dari surga ketika mereka dilahirkan, dan begitu mereka muncul, sulit bagi siapapun untuk menandingi mereka. Reputasi mereka telah terkenal sejak zaman kuno. Pada saat ini, orang gila tua itu menghadapi Changyan, yang bahkan lebih kuat. Ye Fan secara alami khawatir. Flame Spirit jelas merupakan lawan yang tangguh. Bahkan seseorang sekuat orang gila tua itu tidak bisa mengatakan dia bisa menang dengan pasti. Sebagai seorang ahli di level Anda harus memahami semua ini. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain aku dan Aomang, masih ada beberapa dewa jahat kuno yang bertarung di padang bintang ini. Jalan kuno telah rusak di beberapa tempat. Apakah Anda masih ingin melawan tren umum? Changyan berkata dengan dingin. Di lereng bulan besar, baik manusia maupun binatang mengubah ekspresi mereka saat mereka merasakan tekanan yang besar. Para dewa jahat adalah ahli kuno dari ras asing, dan kemungkinan besar mereka tidak lebih lemah dari 2 roh suci yang tak tertandingi ini. Jika itu masalahnya, padang bintang ini benar-benar dalam bahaya. Kata-kata tidak berguna. Bertarunglah. Orang gila tua itu sangat lugas dan meluncurkan serangan lain. Sosoknya berkelebat, dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang aneh. Rune mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kata, abadi, di belakangnya. Boom! Dia menyerang dengan kekuatan tertinggi. Tubuhnya dan kata itu menyatu, dan kekuatan ilahinya tidak ada bandingannya. Seolah-olah seluruh alam semesta akan diledakkan. Orang gila tua itu seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Entah itu seni dao atau kekuatan fisik, dia mengguncang dunia dan tak terbendung. Changyan berteriak. Cahaya abadi terpancar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi untaian api yang menutupi setiap inci ruang. Tidak peduli bagaimana orang gila tua itu melewatinya, dia tidak bisa melukainya. Tidak bagus. Ekspresi semua orang berubah saat mereka berkeringat dingin. Kemenangan orang gila tua itu terkait dengan hidup dan mati semua makhluk hidup di planet kuno ini. Rune kuno muncul satu demi satu. Ini adalah teknik asal terlarang dari ras api. Itu bisa membakar 9 langit dan menghancurkan 3000 dunia. Itu adalah teknik tertinggi. Changyan menghancurkan dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi rune asal abadi untuk memotong segalanya. Dia ada di mana-mana antara langit dan bumi. Setiap helai api abadi berubah menjadi rune kuno, menyilaukan dan gemilang. Ini semua adalah dia, dan dia bisa mengumpulkannya kapan saja untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Di tengah-tengah cahaya abadi dan rune kuno, orang gila tua itu masih tidak terluka. Kata, abadi, di belakangnya bersinar dengan cemerlang, mampu melenyapkan semua penghalang. Selain itu, rune muncul di bawah kakinya. Dia bergerak di antara rune dan berbenturan dengan rune yang berapi-api.
Waktu seakan berhenti di sekitar orang gila tua itu. Kekosongan itu terdistorsi. Setiap gerakannya lambat tapi tegas saat dia memotong untaian cahaya abadi. Ini adalah kekuatan dari simbol garis 9 rahasia. Puff. Aliran darah memercik tinggi ke langit. Chang Yan muncul, dan beberapa luka mengerikan muncul di dadanya. Tidak ada api di sana. Itu telah dilenyapkan oleh orang gila tua itu. Sinar cahaya berapi-api mencapai langit saat Chang Yan memasuki cakrawala. Orang gila tua itu naik ke udara dan juga memasuki wilayah bintang yang gelap. Mereka memasuki kedalaman alam semesta untuk pertempuran terakhir. Meskipun Ye Fan percaya pada kekuatan orang gila tua itu, dia masih sedikit khawatir. Pada saat ini, kehendak ilahi muncul. Taois Phoenix Hijau mengirimkan suaranya kepadanya. Para dewa jahat sedang bergerak keluar. Mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi dari berbagai ras. Mereka tidak lebih lemah dari roh suci, dan mereka mungkin memiliki senjata kekaisaran yang ekstrim. Jangan biarkan kuali tembaga hijau muncul, jangan biarkan mereka melihatnya. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam sumur kuno. Silsilah roh suci bertekad untuk mendapatkannya, dan iblis kuno juga menginginkan sepotong kue. Namun, catatan paling rinci tentang sumur jahat ini ada di buku kuno umat manusia. Manusia memahaminya lebih baik dari mereka. Memang ada sesuatu yang dibutuhkan oleh roh suci di dalam sumur kuno itu, tetapi mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Ada sesuatu yang menakutkan di dalam sana. Para pelindung manusia telah merencanakan untuk membuka sumur itu jika mereka tidak bisa menjaganya. Mungkin mereka bisa menggunakannya untuk menguras 2 atau 3 roh suci dan dewa jahat. Ada beberapa sumur kuno seperti ini di jalan berbintang. Keberadaan mereka adalah faktor yang sangat tidak pasti. Beberapa ahli manusia ingin menggunakannya untuk membuka sumur dan menyingkirkannya untuk selamanya. Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ada sedikit konspirasi. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh umat manusia. Taois Phoenix Hijau berkata, secara alami, ada keuntungan dan kerugian. Itu sebabnya para pelindung manusia belum membuat keputusan. Di era ini, umat manusia sangat kuat. Ada banyak ahli di jalan kuno ini dengan pencapaian pertempuran yang gemilang. Mereka ingin menggunakan zaman keemasan ini untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Mereka awalnya ingin membawa keberuntungan bagi generasi selanjutnya, tetapi siapa sangka bahwa itu akan berubah menjadi beberapa sumur jahat untuk dibuka oleh roh suci dan dewa jahat. Mereka ingin meminjam kekuatan mereka untuk menghapus sebagian dari bahaya. Setelah itu, kami akan memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Meski begitu, sulit untuk memprediksi apakah pertempuran ini akan menjadi baik atau buruk, kata Taois Phoenix Hijau. Ye Fan tahu bahwa pihak lain dapat memberitahunya hal ini hanya karena dia memiliki kuali tembaga. Jika tidak, dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Fan. Dia sangat curiga bahwa kekalahan Daois tua ini mungkin hanya sandiwara. Aku sudah tua, aku benar-benar bukan lawannya. Jika saya 500 tahun lebih muda, saya mungkin bisa bertarung melawannya. Lagi pula, dia adalah roh suci, berapa banyak orang yang bisa menekannya. Ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang dengan keras. Aomang dengan dingin menatap dan berjalan selangkah demi selangkah, mengungkapkan niat membunuhnya. Dia menatap Taois Phoenix Hijau dan berkata, pertempuran saya dengan Anda belum berakhir. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa orang gila tua dan Chang Yan telah membunuh jalan mereka ke alam luar untuk menyelesaikan segala sesuatu di medan perang ini terlebih dahulu. Senior, Ye Fan menunjukkan ekspresi khawatir. Taois Phoenix Hijau berkata, lukanya sangat serius, dan tidak diketahui apakah dia bisa bertahan atau tidak. Meskipun saya sudah tua, tidak masalah bagi saya untuk memblokir roh suci seperti itu. Pertempuran besar dimulai sekali lagi. Utusan kota manusia ke-10 dan naga tiran Tuolan juga bergandengan tangan untuk menyerang golem Lun Duo. Ye Fan menatap sumur kering dan menatap Mopu. Kali ini, tidak ada roh api Chang Yan yang mengawasinya. Dia melangkah maju dan bergegas mendekat, berteriak, kau bilang roh suci tidak ada tandingannya di alam yang sama. Hari ini, umat manusiaku akan mematahkan mitos yang kau banggakan satu per satu. Wajah Mopu pucat saat dia berkata dengan dingin, kalian manusia tidak bisa. Aku sudah membunuh serigala batu dan golem wugu. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak bisa, aku akan menghajarmu lagi. Jawab Ye Fan dengan dingin. N. Chapter 1300-806 bab pada tahun pertama. Ekspresi Mopu berubah menjadi jelek.
Serigala batu, yang datang ke bintang ini sebelumnya, telah mati, dan Wu Gu juga telah dibunuh oleh Ye Fan. Ini adalah penghinaan bagi ras roh suci. Boom! Darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan setiap tetesnya berkilau dan tembus cahaya. Mereka memancarkan cahaya abadi yang tak terukur melalui tubuh batu, memiliki keilahian yang abadi. Sejak zaman kuno, umat manusia telah menjadi pemalu dan tidak layak disebut. Di masa lalu, kalian lebih banyak kalah daripada menang, namun kalian tidak ragu-ragu untuk menyembah kami. Ini sudah lama dipakukan di monumen rasa malu. Kata Mopu dengan dingin. Dia membuka luka masa lalu. Itu adalah era paling gelap, ketika tidak ada kaisar manusia. Roh suci yang tak terkalahkan dapat memerintah medan bintang, dan umat manusia semuanya tunduk. Umat manusia lemah, dan pada tahun-tahun itu, mereka menganggap roh suci sebagai dewa. Mereka sulit dilawan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyembah dan bersujud. Bisa dikatakan bahwa itu adalah periode penghinaan. Era kegelapan adalah era yang tidak ingin disebutkan atau dihadapi oleh umat manusia. Nenek moyang mereka telah diperbudak dan ditindas. Di era itu, tidak ada pahlawan yang tak terkalahkan. Di era kemunduran umat manusia, beberapa badut memperoleh kekuasaan. Jika kita berbicara tentang masa lalu, leluhur kuno yang paling kuat dari roh suci dibunuh oleh leluhur manusia. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, mengumpulkan kehebatan pertarungannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dewa perang telah turun. Suara nyanyian datang dari tubuhnya, dan jejak tanda dao muncul seperti rantai emas yang teratur. Mereka menyebar ke segala arah, membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih agung. Saya hanya tahu bahwa garis keturunan roh suci saya sendiri yang dapat memerintah seluruh ras Anda, dan bidang bintang yang luas akan menyerah kepada kami. Mopu meninggalkan sumur kuno dengan ekspresi dingin. Dia terus menggosokkan garam pada luka masa lalu ras manusia tanpa ampun. Apakah ini kebanggaan dari garis keturunan roh suci? Anda hanya bisa membenamkan diri dalam kemuliaan yang tidak penting itu. Mengapa kamu tidak menyebutkan era yang diperintah oleh kaisar manusia? Anda tidak berani menyebutkannya karena Anda tidak memiliki wajah untuk menyebutkannya. Jika roh suci berani membuat masalah, itu akan dibantai. Ye Fan menggunakan kata disembeli untuk menyoroti martabat tertinggi kaisar, yang menekan roh suci seperti memenggal kepala angsa atau anjing. Itu karena, pada era itu, tidak ada roh suci yang sempurna. Sebaliknya, dalam sejarah umat manusia, zaman kegelapan bukanlah waktu yang singkat, kata Mopu dengan dingin. Lantunan ayat-ayat suci bisa terdengar dari tubuh mereka. Energi darah mereka menutupi matahari, dan tubuh mereka seperti dua gunung yang menjulang tinggi dari era purba. Gumpalan aura ilahi dipancarkan dari mereka, dan mereka sangat kuat. Mereka akan bertarung dalam pertempuran besar. Mereka bertempur dengan kata-kata, saling berhadapan dengan dingin, kemampuan dao di dalam tubuh mereka beroperasi hingga batasnya, mempersiapkan serangan yang mengguncang dunia. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pertarungan antar manusia. Sebaliknya, hal ini memiliki arti lain. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara manusia dan garis keturunan roh suci akan terungkap dalam pertempuran ini. Ras roh suci adalah ras yang sombong. Mereka selalu sombong dan memandang rendah dunia. Mereka percaya bahwa mereka tak tertandingi, dan pertempuran mereka di masa lalu melawan umat manusia membuktikan kemuliaan mereka. Namun, mempermalukan umat manusia seperti ini juga membuat semua orang tersedak oleh kemarahan. Ketika mereka memikirkan zaman kegelapan itu lagi, mereka merasa lebih marah. Mopu menyebutkannya berulang kali. Mempermalukan umat manusia dan merobek-robek bekas luka di masa lalu membuat semua orang ingin bertarung dengannya secara pribadi. Mereka ingin menghancurkannya, memandikannya dengan darah, dan menggunakan pencapaian pertempuran mereka untuk menulis kejayaan. Ini adalah pertempuran di mana Ye Fan dan Mopu membangun keyakinan mereka yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, itu juga melibatkan dua ras besar. Ada banyak sekali kultivator yang menyaksikan pertempuran itu. Dalam arti tertentu, kemenangan atau kekalahan mereka juga akan berdampak pada kepercayaan banyak orang. Sampai saat ini, sudah ada tanda-tanda perjuangan ras untuk mendapatkan keberuntungan. Dari Oleh Gila hingga Ye Fan, mereka telah bertarung melawan roh suci satu demi satu. Hasilnya sangat penting, dan akan mengguncang kepercayaan kedua ras. Ini akan menjadi pertarungan siapa yang lebih kuat antara roh suci dan ras manusia. Mungkin itu bisa mengguncang banyak hal. Mengaum. Mopu tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya yang seperti batu hampir transparan, dan energi darahnya sangat mengerikan.
Terlebih lagi, itu bermekaran dengan cahaya yang cemerlang, dan kekuatan abadi memenuhi udara. Raungannya segera menyebabkan pemakaman dewa dan hantu runtuh. Gunung-gunung es berubah menjadi abu, sungai dunia bawah yang hitam menguap, dan mayat-mayat kuno menghilang. Banyak orang di medan perang terkena dampaknya, terutama para ahli yang berada di dekatnya. Mereka mengalami dampak yang merusak, dan puluhan orang di tempat kejadian pingsan dan berubah menjadi awan kabut berdarah. Mengaum. Seekor serigala abu-abu yang telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun mengalami patah tulang dan uratnya robek. Itu terlalu dekat, sehingga raungan manusia batu menghancurkan tubuh suci dan mengubahnya menjadi awan kabut berdarah. Meskipun telah berkumpul kembali, di bawah serangan yang tak henti-hentinya, ia akhirnya mengalami bencana besar dan mati sambil batuk darah. Yevan dengan ringan berteriak dan mengayunkan tinjunya, bermekaran dengan cahaya ilahi yang abadi. Dia seperti dewa yang menghadap ke bumi yang tak terbatas saat dia meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah serangannya dengan segenap kekuatannya. Darah emas di tubuhnya menderu seperti guntur dan melonjak dengan keras, menghasilkan gelombang suara seperti tsunami yang mengguncang dunia. Tubuh ilahi umat manusia bersinar seolah-olah api abadi membakar dan menenggelamkannya di dalamnya. Itu tampak menakutkan dan tak tertandingi. Yevan berubah menjadi dewa emas dan berdiri di dalam cahaya yang tak berujung. Pukulan ini membawa kekuatan dunia seolah-olah mengandung kekuatan seluruh alam semesta saat menghantam ke depan. Boom! Cahaya menyilaukan meletus dari tubuh Mopu. Semua orang menutup mata mereka, tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Dao besar bergemuruh, dan teriakan naga sejati dan burung phoenix abadi benar-benar bertahan di sekelilingnya. Ini adalah bukti bahwa dia dilindungi oleh surga. Hukum paling primordial di dunia tertinggal di tubuhnya saat dia lahir. Sekarang, mereka diaktifkan untuk membunuh musuh. Disinilah letak dari kekuatan tak terkalahkan dari Bloodline Roh Suci. Mereka berdua mengerti arti dari pertempuran ini. Mereka hanya bisa menang dan tidak kalah, jadi mereka meningkatkan kehebatan pertempuran mereka secara ekstrim. Dong! Sebuah suara yang menghancurkan terdengar. Kedua tinju bertabrakan, dan lautan cahaya ilahi meledak. Mata banyak orang tertusuk pada saat ini saat air mata darah mengalir. Ini adalah konfrontasi yang mengguncang dunia. Seharusnya ini adalah konfrontasi ratusan dan ribuan jurus, tetapi diselesaikan dengan tinju yang tak tertandingi. Itu sangat menakutkan. Oh, darah memercik di mana-mana. Cahaya tak berujung melonjak, disertai dengan gelombang bau darah. Ini adalah darah dari orang suci yang tak tertandingi. Serangan pertama telah menghasilkan hasilnya. Darah suci jatuh seperti hujan ke tanah, menembus tanah merah. Terlihat jelas betapa kejamnya pertempuran ini. Dalam cahaya yang tak berujung, sesosok tubuh berdiri tak bergerak, sementara sosok lainnya terbang keluar dari area yang diselimuti oleh cahaya yang bersinar, membawa sejumlah besar darah. Ini, Yevan terbang dengan hujan darah. Hati umat manusia menjadi dingin di tempat. Sementara itu, binatang purba yang kuat yang membantu umat manusia juga menjadi suram. Apakah roh suci benar-benar tak tergoyahkan? Ini membuat semua orang merasa cemberut dan putus asa. Baru saja, Mopu si tukang batu mempermalukan mereka seperti itu. Jika dia menang, lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Mungkin semua manusia akan menjadi sangat marah dan menjadi gila dengan kebencian. Tubuh suci dari bintang kaisar pemakaman hilang. Semua orang mengepalkan tinju mereka dengan erat, penuh keengganan. Bibir tukang batu Lun Duo membawa senyuman dingin. Pertempuran besar dengan utusan kota ke-10 dan naga tiran Tuolan dihentikan untuk sementara waktu. Dia mengamati medan perang dengan ketidakpedulian yang tak tertandingi. Yevan bergegas keluar dengan sejumlah besar darah di tubuhnya. Terutama tinjunya, menetes dengan suara menetes, darahnya membawa cahaya yang cemerlang. Di beberapa domain bintang, itu disebut darah dewa. Ini, bukan darahnya sendiri. Dia bergegas keluar sambil bermandikan darah dewa. Seseorang berteriak. Ini seperti suara alam, membangkitkan 10.000 riak. Semua orang melihat ke arah kepalan tangan emas yang menakutkan itu. Tinju itu belum hancur dan diwarnai dengan darah orang lain. Hong! Suara teriakan dari suara manusia meledak seperti air bah. Makam dewa dan roh berisik, dan lereng bulan besar dalam kekacauan. Yevan tidak dikirim terbang oleh Mopu, melainkan konfrontasi antara keduanya. Tinjunya mengandung seluruh kekuatan tubuhnya, menghancurkan tangan kanan roh suci dan bergegas mendekat. Sudah kubilang, tubuh suci dari bintang kaisar penguburan belum muncul selama 100.000 tahun. Bagaimana dia bisa kalah? Pada saat ini, bahkan utusan dari kota ke-10 sangat bersemangat. Dia dengan keras berteriak dan mengungkapkan pendapatnya.
Umat manusia kita telah menang. Legenda roh suci yang tak tertandingi telah dikalahkan hari ini. Kekalahan demi kekalahan, mereka bukan apa-apa. Banyak orang berteriak. Efek dari pertempuran ini langsung terasa. Kepercayaan diri banyak orang membengkak, dan kabut di hati mereka sepertinya telah tersapu bersih. Mereka sekarang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat dan tak tertandingi. Dari orang gila tua hingga Yevan, mereka semua berada di level yang sama saat bertarung melawan roh suci. Mereka semua semudah mencabut rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang tidak merasakan darah mereka mendidih. Mereka merasa seolah-olah ada kekuatan ilahi yang tak terbatas di dalam diri mereka. Ini belum berakhir. Ekspresinya dingin, membawa jenis temperamen yang tak terlukiskan. Dia seperti dewa iblis saat dia menyapu matanya ke semua orang. Kemudian, dia menatap Yevan. Pertempuran ini belum berakhir. Dia meraung ke arah langit. Rambut batunya berdiri tegak, dan setiap helai rambutnya seperti sungai bintang. Mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan dan menembus langit. Kemudian, dia meraung lagi. Seluruh tubuhnya bersinar, dan simbol-simbol kuno muncul di tubuhnya satu demi satu, muncul dalam kehampaan. Ini adalah jejak Dao Purba yang mengasuhnya. Langit dan bumi memeliharaku, dan bahkan langit memberkatiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Roh suci tak tertandingi. Tinju kanannya diperbaiki di tengah-tengah suara retakan. Kemudian, dia mengacungkan jejak kuno yang memenuhi langit dan menyerbu ke arah Yevan. Seluruh langit sepertinya telah runtuh, dan ki roh suci tidak ada bandingannya. Langit dan bumi yang besar bergetar dan mengeluarkan gelombang tangisan Dao. 9 langit dan 10 bumi sepertinya telah menyatu dengannya. Teknik Dao yang tak berujung ditambahkan ke tubuhnya, dan Stoneman Mopu menerima berkat dan perlindungan dari surga. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi juru bicara langit dan bumi. Dia menekan maju dengan tekad yang tak tergoyahkan dan membantai jalan ke depan. Dia tak terbendung. Yevan berdiri di tanah. Pakaian perangnya dicelup dengan darah ilahi, bersinar cemerlang. Tatapannya dalam, dan ekspresinya dingin. Dia meningkatkan potensinya yang tak terbatas dan meletus dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kemudian, dia mengacungkan tinju 6 jalur reinkarnasi. Itu sangat langsung, mendominasi tanpa batas, dan energi darahnya melonjak. Dia adalah satu-satunya. Tubuhnya yang ramping dan kokoh menjulang tinggi di bawah langit seperti dewa yang memandang ke bawah ke 9 langit dan 10 bumi. Dia memerintah di antara langit dan bumi. Boom! Cahaya menenggelamkan segalanya. Serangan yang paling menakutkan meletus, dan keduanya bertabrakan. Chapter 1309 Dao yang tak terkalahkan. Saat keduanya bersaing untuk mendapatkan supremasi, mereka meluncurkan serangan yang mengguncang dunia yang menelan segalanya dan menyapu semuanya. Tabrakan antara Yevan dan tukang batu Mopu meletus dengan cahaya cemerlang yang menerangi kecemerlangan abadi. Banyak orang dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan. Semua jenis jeritan yang mengental darah terdengar satu demi satu. Untungnya, pada tingkat kultivasi mereka, mereka dapat pulih dalam sekejap, jadi mereka tidak perlu khawatir mata mereka akan hancur. Dengan serangan ini, energi kacau meluap ke segala arah. Dunia menjadi terbalik, dan alam semesta runtuh. Kekuatan ilahi tidak terbatas, dan kemegahan yang luar biasa dapat dilihat di mana-mana. Seolah-olah 9 sungai surgawi dari bintang-bintang mengalir secara terbalik, luas dan tak terbatas. Mereka jatuh dan menenggelamkan tempat ini. Pertarungan antara Yevan dan Mopu dapat dianggap sebagai pertarungan yang paling sengit sejak dia melangkah ke jalur langit berbintang kuno. Itu melampaui semua yang dia alami di masa lalu. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat dan menakutkan. Hong! Keagungan ilahi yang tak terbatas menutupi langit dan bumi saat ia melonjak tanpa henti. Kali ini, masih satu orang yang tidak bergerak, sementara yang lain terbang dengan sejumlah besar darah. Keduanya bertukar tempat. Bukan Yevan yang muncul, melainkan tukang batu Mopu yang berlumuran darah. Setiap tetesnya berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan kekuatan ilahi. Dia bergegas keluar dari badai ini. Apa? Mopu tidak mati dan bergegas keluar. Banyak orang terguncang, takut dia akan menang. Itu akan menjadi bencana besar, bencana yang menghancurkan. Kaca. Pada saat ini, suara retakan datang dari dada Mopu. Darah segera menyembur keluar. Di beberapa domain bintang, darah roh suci bisa disebut darah ilahi. Setiap helai darah berkedip-kedip dengan kemegahan ilahi. Sulit untuk dihentikan karena terus-menerus memancar keluar, membuat jantung banyak orang berdebar. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di dada Mopu.
Dia telah ditinju oleh seseorang, dan dia menderita cedera serius yang tak terbayangkan. Di sekitar lubang berdarah itu, retakan meluas ke setiap bagian tubuhnya. Seluruh tubuhnya hampir terbelah. Dia hampir pingsan, dan seluruh tubuhnya meneteskan darah. Kekuatan ilahi berfluktuasi dengan hebat. Hukum primordial yang dilindungi oleh langit secara tak terduga dihancurkan oleh tinju Ye Fan. Wajah Mo Pu penuh dengan keengganan. Hari ini, pikirannya sama dengan pikiran Ye Fan. Dia ingin membangun keyakinan yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, dia menjadi batu asahan orang lain. Ah! Mo Pu berteriak dengan sedih. Dia benar-benar tidak rela. Hatinya penuh dengan penghinaan saat dia meraung dengan marah. Semua orang mengatakan bahwa roh suci tidak tertandingi, tetapi hari ini, seniornya dikalahkan, dan dia sendiri juga dikalahkan. Dia dikalahkan dalam pertempuran dengan level yang sama, jadi tidak ada alasan untuk dibicarakan. Kenapa? Dia menghadap ke langit dan meraung. Darah sucinya mengalir lebih cepat dan mewarnai tanah dan bebatuan dengan kilau yang aneh. Tubuh suci ras manusia dari Kaisar Burial Star mengalahkan roh suci. Umat manusia telah mematahkan mitos tak terkalahkan roh suci satu demi satu, melepaskan lingkaran cahaya ilahi mereka yang tak terkalahkan dan mendirikan monumen umat manusia yang tak tertandingi. Banyak orang berteriak kegirangan. Kata-kata Mo Pu belum lama ini telah melukai banyak orang yang berkultivasi, menyebabkan mereka marah. Sekarang seseorang yang berada di level yang sama dengannya telah mengalahkannya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dalam kabut kekacauan primal, sosok Ye Fan agak tidak jelas. Dia tidak bergerak seperti monumen yang tak tertandingi, memancarkan kemauan tak terkalahkan yang mengintimidasi hati orang-orang. Pakaian perang di tubuhnya ternoda oleh darah dewa. Sosoknya kuat, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Tatapannya seperti kilat, menyerang menembus kabut seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Pertarungan ini tampak sederhana, tapi sebenarnya tidak kurang dari pertarungan hebat dengan puluhan ribu jurus. Semuanya terkandung dalam dua tinju ini. Ini adalah konfrontasi yang tak tertandingi. Ye Fan dengan serius mengalaminya dan mendapatkan banyak hal. Meskipun pertempuran itu singkat, itu mengandung semua jenis bahaya. Itu membutuhkan momentum yang tak tergoyahkan, dan jika seseorang tidak menang, mereka akan mati. Sejak melangkah ke tahap pertama umat manusia, baginya, ini adalah pertempuran pertama dalam arti yang sebenarnya. Itu adalah pertempuran pertama dari perjuangan jalan kaisar untuk supremasi. Apakah ini garis keturunan roh suci yang tak terkalahkan? Ye Fan berdiri di kabut kekacauan primitif dan berkata dengan lembut. Tidak ada ejekan atau ejekan, hanya semacam kontemplasi setelah menenangkan diri. Dia mengalami semua jenis keuntungan unik dari balapan ini. Kamu. Ekspresi Mo Pu tidak sedap dipandang. Kata-kata ini seperti tamparan besar yang dengan kejam mendarat di wajahnya, menyebabkan dia terhuyung-huyung ke belakang. Krek, suara hancur terdengar. Dimulai dari dadanya, retakan yang menakutkan muncul satu demi satu. Sosoknya hampir hancur, dan akan sulit baginya untuk mempertahankan bentuk manusianya. Ini karena asalnya akan segera meledak, menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi yang menakutkan. Ye Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya seperti obor, menyebarkan kekacauan primitif. Dia tidak mundur, melainkan melangkah maju dan bergegas. Puff! Darah roh suci memercik kemana-mana. Dunia menjadi gelap, dan angin dingin melolong dengan marah. Seolah-olah langit sedang marah. Tinju Ye Fan menembus Mo Pu, mencabik-cabiknya. Darah sucinya berubah menjadi hujan darah yang tercurah, dan tubuhnya benar-benar meledak. Adegan itu menghancurkan bumi. Semua jenis fenomena aneh muncul di dunia, seolah-olah mengekspresikan ketidakpuasan langit. Angin puyuh kuning dan hujan gerimis darah sangat mengejutkan dunia. Menurut legenda, mereka yang menyembelih roh suci akan menderita murka surga suatu hari nanti dan mengalami bencana yang mengerikan. Tinju Ye Fan menghancurkan segalanya. Diagram abadi Taiji muncul di laut reinkarnasi, memancarkan untaian kemegahan ilahi. Pada saat yang sama, suara nyanyian kitab suci terdengar, melenyapkan semua fenomena aneh. Bang! Ye Fan menginjak kepala batu yang pecah dan dengan dingin menatap Mo Pu. Ini adalah sisa terakhir dari manusia batu, dan yang lainnya telah dihancurkan menjadi debu. Kamu membunuh roh suci secara berurutan dan melawan surga. Akan tiba saatnya ketika peristiwa yang tidak menguntungkan akan terjadi, dan Anda akan merasakan konsekuensinya di tahun-tahun berikutnya. Mo Pu berkata dengan dingin. Jika saya tak tertandingi di dunia, apa yang harus saya takuti? Surga ilusi adalah rezeki bagi yang lemah. Saya tidak percaya akan keberadaannya.
Jika ada yang mencoba menghentikan saya akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Kata Ye Fan. Setelah melangkah ke langit berbintang, ini adalah pertempuran pertama yang membangun jalan tak terkalahkannya. Dia sudah berada di jalan untuk memperjuangkan supremasi di jalan Kaisar, dan dia bangkit dengan kuat. Ekspresi banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa bahwa bintang perang yang gemilang secara bertahap meningkat. Dia memiliki keyakinan yang tak tertandingi pada dirinya sendiri, dan auranya bisa menelan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan orang seperti itu. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Ye Fan dengan tenang bertanya sambil melihat kepala batu di bawah kakinya. Mata Mopu meredup dan kehilangan kilaunya. Sulit baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah dikalahkan secara menyeluruh dalam pertempuran ini, dan dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Dia dikalahkan dalam pertarungan yang adil. Ye Fan memberinya satu kepuasan terakhir. Dia menendang keluar, dan kemudian seluruh kepala batu itu meledak. Darah ilahi memercik keluar, menyebar ke segala arah. Siapa bilang roh suci tidak terkalahkan? Kekalahan Mopu bukanlah keajaiban. Tubuh dan jiwanya hancur dalam pertarungan yang adil. Legenda roh suci yang tak terkalahkan telah benar-benar hancur. Fisik suci dari bintang pemakaman Kaisar membunuh 3 roh suci sendirian. Seluruh lereng bulan besar gempar. Semua kultivator sedang mendiskusikannya. Siapa yang berani mempermalukan ras roh suci saya? Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar di langit, mengguncang semua kultivator ke segala arah. Tekanan yang luar biasa melonjak. Aomang membantai jalan kembali dari luar angkasa. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia meraung dengan marah, menghancurkan langit. Sebuah tangan batu mengulurkan tangan dan meraih ke arah Ye Fan. Cahaya ilahi membelah langit. Taois Phoenix hijau tiba lebih dulu meskipun dia bergerak belakangan. Tombak di tangannya menembus langit dan bumi, menusuk ke arah tangan batu itu dan menghentikan jalannya. Taois Phoenix hijau menggerakkan sepasang sayap Phoenix abadi. Ini adalah wujud dewanya, dan dia seperti burung abadi yang melintasi langit. Dia bertempur dalam pertempuran hebat melawan roh suci Aomang, memaksanya keluar angkasa sekali lagi. Di pemakaman dewa dan hantu, manusia batu Lun Duo berteriak dengan marah. Namun, begitu dia bergerak, dia dikelilingi oleh utusan kota manusia ke-10, naga tiran Tuolan dan yang lainnya. Mereka selalu berjaga-jaga terhadapnya, dan mereka juga memulai pertempuran yang hebat. Ye Fan mengeluarkan sebuah wadah batu giok dan mengaktifkan kekuatan sucinya. Untaian darah ilahi yang berkilauan terbang dari tanah seperti rantai ilahi. Mereka sangat terang dan menyilaukan saat memasuki wadah. Ini adalah darah roh suci. Itu bisa digunakan untuk memurnikan obat dan juga meningkatkan kultivasi seseorang. Itu adalah benda suci yang jarang terlihat. Desa surgawi memiliki 9 lubang cairan ilahi psikis, yang dapat membersihkan sumsum generasi selanjutnya. Itu diperoleh dari manusia batu yang akan terbentuk, esensi dari embrio ilahi dunia. Meskipun darah roh suci ini tidak dapat dibandingkan dengan keadaan paling orisinil dari embrio ilahi, itu masih merupakan benda yang menantang surga, jadi secara alami layak untuk dilestarikan. Mata banyak orang terbakar dengan hasrat saat mereka memandang. Bahkan ras-ras asing yang berdiri di pihak roh suci memperlihatkan ekspresi keserakahan, tetapi mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dalam pertempuran barusan, kekuatan Ye Fan terlalu mengejutkan. Selain Raja Roh Suci, tidak ada orang lain di sini yang memiliki kualifikasi untuk bertarung melawannya. Ye Fan mengumpulkan sebagian dari darah roh suci, dan kemudian dia terus bergabung dalam pertempuran. Setiap serangannya mengguncang langit dan bumi, menyebabkan ras asing meledak satu demi satu. Para ahli jatuh di bawah kakinya satu demi satu. Perjuangan untuk supremasi di jalan Kaisar menggunakan mayat untuk menempa kemuliaan dan darah untuk memperindah warna. Itu kejam dan menakutkan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kutukan abadi, menjadi pemandangan di jalan orang lain. Ye Fan tidak punya pilihan selain maju. Buk, buk. Suara teredam terdengar, dan sumur kuno itu berguncang dengan keras. Aliran darah dari mayat-mayat itu berubah menjadi cahaya dan terbang ke arah sumur, termasuk sebagian dari darah roh suci yang tidak dapat dikumpulkan oleh Ye Fan. Semua orang merasa tertekan, seolah-olah ada palu yang menghantam jantung mereka. Itu sangat tidak nyaman, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan banyak darah. Ini adalah fluktuasi energi yang kuat, seolah-olah seorang kaisar agung sedang bernapas. Ritme semacam ini tak tertahankan, dan banyak orang jatuh ke belakang, tubuh mereka hampir terbelah. Kami sudah melakukan yang terbaik.
Jika kita tidak bisa bertahan, biarkan ras roh suci membukanya dan biarkan mereka saling melelahkan. Taois Phoenix Hijau mengirimkan suara dari alam luar, menyuruh Ye Fan untuk mundur. Jelas, utusan dari kota manusia ke-10, serta naga tiran Tuolan dan yang lainnya, telah lama menerima peringatan itu. Mereka mulai memimpin para ahli manusia dan binatang purba untuk mundur dari lereng bulan besar. Tukang batu Lun Duo mengawasi tempat ini. Dia adalah eksistensi di puncak alam Raja Suci, dan dengan dia yang bertanggung jawab, tempat ini sepenuhnya diperintah. Tidak ada pengorbanan darah, dan dia bahkan diam-diam membunuh beberapa ras asing sebagai pengorbanan hidup. Weng panjang, gunung-gunung runtuh dan lautan bergemuruh. Mulut sumur mengeluarkan suara yang menakutkan seolah-olah akan meledak. Seorang Taois tua muncul. Dia sangat tidak jelas dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia duduk bersila di mulut sumur, melantunkan sutra. Dia memiliki aura yang berwibawa dan menakutkan. Sayangnya, ini hanyalah seuntai tanda Dao. Sejak era kuno, bertahun-tahun telah berlalu, dan sosok Daois tua itu akan segera dilenyapkan. Dia tidak bisa lagi menekan ini dengan baik. Ye Fan merasakan darahnya mengalir dingin. Orang tua yang tidak jelas itu adalah Dao Sovereign. Itu terlalu mengejutkan. Dao Sovereign mewakili jenis ekstrim, sebuah eksistensi kuno dari era legendaris. Generasi selanjutnya berspekulasi bahwa dia berada di level yang sama dengan kaisar-kaisar besar kuno. Menurut legenda, 9 misteri langit dan bumi didirikan oleh penguasa Dao, dan mereka mewakili warisan ekstrim dari 9 domain. Hong. Dengan suara keras terakhir, Taois tua yang tidak jelas itu menghilang. Jelas sekali bahwa jejak itu telah benar-benar meredup, dilenyapkan dalam perjalanan waktu. Pada saat yang sama, langit runtuh dan bumi retak. Mulut sumur kuno runtuh, dan segelnya benar-benar rusak. N. Chapter 1310 Kelahiran. Angin menyeramkan melolong dengan marah, dan hujan darah turun. Pemandangan antara langit dan bumi sangat mengerikan, dan segera berubah drastis. Seolah-olah neraka yang menakutkan telah terbuka, seolah-olah langit dan bumi telah hancur, dan dunia telah mencapai akhir kehancurannya. Pada awalnya, angin puyuh berwarna kuning bertiup, lalu menjadi hitam. Hujan deras yang turun dipenuhi dengan bau amis, dan hanya ketika hujan itu mendarat di tanah dan tubuh-tubuh, orang-orang baru menyadari bahwa itu adalah hujan darah. Pemandangan seperti ini membuat orang-orang suci pun merasa ngeri, karena mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Lereng bulan besar diselimuti angin yang menyeramkan dan matahari yang berdarah. Iblis melolong, dan semua jenis mayat berjatuhan dari langit satu demi satu. Seolah-olah bencana besar telah turun, dan para dewa dan iblis berjatuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang gemetar, dan tidak ada seorang pun yang tidak takut. Banyak kaki para kultivator gemetar, karena pemandangan seperti ini belum pernah dilihat sebelumnya. Seolah-olah 10.000 hantu melolong di pemakaman dewa dan hantu. Para dewa meraung dengan marah satu demi satu, meronta dan mengaum di seluruh dunia, dengan marah mencaci maki langit. Pemandangan tak beraturan seperti ini terlalu menakutkan, membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak ada yang menyangka kekacauan seperti ini akan terjadi. Tidak ada ketertiban, dan semua kultivator melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Hujan darah memiliki sifat korosif yang kuat. Begitu bersentuhan dengannya, itu akan segera menembus dan menghancurkan tubuh dan jiwa. Meskipun ras asing yang menyerang telah dipersiapkan dengan baik, mereka masih menderita kerugian besar, hampir musnah sama sekali. Tukang batu Lun Duo melarikan diri dengan susah payah, bergegas keluar dari lereng bulan besar. Dia sangat terkejut saat menatap sumur kuno itu. Ini adalah pemakaman para dewa dan hantu dalam kenyataan. Para dewa menangis dan hantu tertawa. Angin yang menyeramkan meluap ke langit, hujan darah turun, dan semua jenis mayat berjatuhan. Itu sangat menakutkan. Lereng bulan besar tidak bisa lagi berdiri, dan semua makhluk hanya bisa mundur. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Pemerintahan teror turun, dan nyawa pun melayang. Dong! Sumur kuno itu bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh yang mengintimidasi. Raksasa akan muncul dari dalam. Semua orang mundur, berdiri di langit yang tak berujung sambil menyaksikan. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya akan muncul, dan semua orang sangat gugup. Peng! Sebuah suara keras terdengar dari sumur kuno, dan di bawah tatapan kaget semua orang, sebuah telapak tangan pucat mencengkeram tepi sumur. Makhluk apa itu? Sumur itu telah disegel selama bertahun-tahun, sebuah sumur kuno yang telah ada sejak zaman kuno. Apakah benar ada makhluk hidup di dalamnya? Hal ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan.
Banyak orang percaya bahwa mungkin ada semacam artefak leluhur yang luar biasa di dalam sumur, dan karena itu cerdas dan mengandung kehendak dewa, itulah mengapa ia bisa menabrak sumur kuno dan menghasilkan fluktuasi yang begitu mengerikan. Namun, siapa sangka bahwa makhluk hidup akan benar-benar merangkak keluar. Apakah ini abadi dan tidak dapat binasa? Sudah berapa puluh ribu tahun ia hidup. Bahkan setelah mengalami ribuan kesengsaraan dan bahaya, ia masih ada. Semua orang gemetar karena terkejut. Bang! Telapak tangan pucat yang mematikan lainnya mencengkeram tepi sumur. Kemudian, sesosok tubuh melompat, sekuat kera, muncul di depan mata semua orang. Iblis! Kata seseorang dengan suara bergetar. Ini adalah orang kuno. Baju perang panjangnya telah lama membusuk, berubah menjadi pecahan-pecahan yang menempel di tubuhnya seperti sisik ikan yang compang camping. Rambutnya acak-acakan dan menutupi wajahnya. Tubuhnya megah seperti Raja Iblis. Namun, dia tampak sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya dan dengan rakus menghisap hujan darah yang jatuh dari langit, menggunakan tubuhnya untuk menahannya. Dia dengan cepat menjadi lebih kuat. Semua orang merasa ngeri. Ketika hujan darah jenis ini mendarat di tubuh seorang kultivator, itu akan segera menembus daging mereka dan membuat mereka pingsan, mengubahnya menjadi genangan darah yang kental. Tapi orang ini menyerap kekuatannya. Aoho! Yang tak terbatas meraung, seolah-olah penguasa primordial mengaum, mengguncang puluhan ribu gunung. Seluruh lereng bulan besar mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh. Dia benar-benar bisa menyerap kekuatan tirani seperti itu. Semua orang sangat terkejut. Cepat hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia menjadi lebih kuat. Benda ledakan macam apa ini sebenarnya? Seseorang mengambil tindakan, bergerak melalui kehampaan, mengaktifkan artefak terlarang dan menyerang ke arah pusat makam dewa dan hantu. Keberadaan seperti iblis ini tiba-tiba berbalik. Di antara rambut tebal yang menutupi wajahnya, sebuah tatapan dingin dan dalam terungkap. Dia meraih ke arah artefak terlarang. Kaca. Artefak sihir yang kuat itu hancur, berubah menjadi hamparan debu. Itu benar-benar dihancurkan menjadi bubuk oleh tangannya, membuat semua orang menggigil dalam hati. Sepasang telapak tangan tak berdarah muncul di pintu masuk sumur. Dengan dorongan yang kuat, itu bergegas keluar, memberikan perasaan menyeramkan. Seolah-olah ada hantu yang muncul di dunia ini. Dia menjadi semakin serakah, menginginkan hujan darah. Dia meraung ke arah langit, terus-menerus menghisap darah. Seluruh tubuhnya diwarnai merah, memasuki tubuhnya dan menjadi kekuatannya. Ini adalah gua iblis. Seseorang berteriak dengan keras. Semua orang mau tidak mau mundur. Kedua iblis ini sangat kuat, membuat mereka sulit untuk mengukur kedalamannya. Selain itu, sepertinya ada lebih banyak lagi di bawah sana. Gelombang kabut hitam menyembur keluar dari sumur kuno, bercampur dengan gemuruh yang meluap-luap. Makhluk-makhluk humanoid merangkak keluar satu demi satu, baju besi mereka compang camping dan hampir lapuk. Mereka bermandikan darah, berubah dari lemah menjadi kuat. Hanya dalam waktu seperempat jam, lebih dari 10 makhluk humanoid bergegas keluar. Masing-masing dari mereka memukul dada mereka, tubuh mereka melepaskan cahaya iblis, raungan mereka menghancurkan sungai, gunung, dan semua makhluk hidup. Lereng bulan besar bergetar, seluruh bintang purba bergetar, dan semua makhluk hidup bergetar. Banyak makhluk di pegunungan tandus dan rawa-rawa besar gemetar ketakutan, gemetar di tanah. Lihat, beberapa sisa-sisa di gunung es telah hidup kembali. Seseorang menunjuk ke arah gunung es di sebelah sumur iblis karena terkejut. Sebagian besar gunung es telah mencair, hanya menyisakan bagian bawah tanah. Ada banyak mayat kuno yang tersegel di dalamnya, dan begitu mereka terpapar udara, mereka pasti akan membusuk dan berubah menjadi debu. Sementara itu, pada saat ini, ada beberapa mayat suci kuno yang sangat kuat yang muncul. Setelah disiram oleh hujan darah, mereka secara tak terduga bangkit kembali, melepaskan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Pada akhirnya, ada lebih dari 20 makhluk humanoid yang kuat berdiri di samping sumur kuno, seolah-olah mereka melindungi sesuatu. Setiap orang dari mereka memiliki rambut acak-acakan, dan mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Mereka bahkan lebih tajam dari kilat. Baju besi compang camping, tubuh yang kokoh, kekuatan yang menakutkan, dan aura kuno dilepaskan. Mereka adalah para ahli dari era legendaris, dan sekarang, mereka dianugerahi dengan jenis kekuatan ilahi, menghidupkan kembali. Ini adalah sekelompok eksistensi seperti Dewa Iblis. Begitu mereka bergegas keluar, itu pasti akan menjadi bencana besar. Langit dan bumi akan bergetar. Suara seseorang bergetar, dan bahkan jiwa mereka pun bergetar. Banyak orang menduga bahwa 20 orang atau lebih ini tidak semuanya.
Pasti ada makhluk yang lebih menakutkan di bawah sumur iblis itu. Mengenai apa yang sebenarnya menciptakan pemandangan aneh ini, sulit untuk mengatakan dengan pasti. Hong Long, Siu. Di langit, tukang batu Lun Duo beraksi dan menghasilkan artefak sihir yang aneh. Itu tidak terbuat dari logam, melainkan artefak batu. Itu jelas dipoles dengan cermat dan tidak tampak kasar sama sekali. Artefak itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju sumur. Sosok tinggi menoleh ke belakang, menampakkan dua berkas cahaya menyeramkan dalam kegelapan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan langsung menghancurkan artefak batu itu. Semua orang menghirup udara dingin. Lun Duo adalah roh suci Raja Suci Puncak, namun bahkan artefak sihir yang dia hasilkan hancur. Seberapa kuatkah orang-orang kuno ini? Namun, Lun Duo tidak sedih. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia dengan gugup menunggu dan menonton. Bubuk batu yang hancur jatuh ke dalam sumur kuno. Beberapa saat kemudian, cahaya tak terbatas meletus dari bawah, menembus awan dan menghamburkan kabut hitam. Itu sangat menakutkan, bahkan bulan di langit pun hancur. Artefak kuno garis keturunan roh suciku ada di sini. Lun Duo meraung ke arah langit, hampir menjadi gila. Raungan menakutkan dari seorang raja suci berubah menjadi gelombang yang meluap-luap yang menyebar ke langit berbintang. Dia mengirimkan semacam pesan ke dunia luar. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan satu demi satu altar dan membuka satu demi satu gerbang alam. Dia mengirim ahli ras asing untuk menyampaikan pesan tersebut. Pergilah, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Cepat pergi, tempat ini akan menjadi tanah iblis yang paling menakutkan. Utusan dari kota manusia ke-10 berteriak, memerintahkan semua ahli manusia untuk mundur. Tinggalkan bintang kuno ini dan pergilah ke alam luar. Kami akan kembali setelah situasi tenang. Naga Tiran Tuolan juga mengeluarkan perintah kepada binatang purba. Ras manusia dan pasukan binatang purba dengan anggun bergegas menuju alam luar tanpa jeda sejenak. Mereka meninggalkan makam dewa dan hantu dan menyerahkan tempat ini kepada roh-roh suci dan ras-ras asing. Tak lama kemudian, Aomang muncul. Dia meninggalkan Taois Phoenix hijau dan menukik turun dari alam luar menuju bintang kuno ini. Dia berdiri di luar lereng bulan besar dengan ekspresi bersemangat saat dia menatap sumur iblis. 1 jam kemudian, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Roh api biru yang sangat menakutkan muncul. Ia tidak lagi bertarung dengan orang gila tua itu dan turun di depan lereng bulan besar. Dua roh dari Sage Agung memerintahkan banyak ras asing untuk mengepung tempat ini. Jelas sekali bahwa mereka ingin mengambil harta karun dan senjata kuno di dalam sumur. Ada beberapa luka di tubuh roh api biru api, yang darinya darah dewa mengalir keluar. Itu menyilaukan dan mencolok. Jelas, itu ditinggalkan dalam pertempuran melawan orang gila tua itu. Ini mengejutkan Ye Fan. Pertempuran telah berlangsung begitu lama, tetapi api biru roh api tidak terluka sama sekali. Dia benar-benar bisa melawan orang gila tua itu. Kekuatannya tak tertandingi. Yang membuat Ye Fan menghela nafas lega adalah orang gila tua itu tidak terluka sama sekali. Dia berdiri di bawah langit berbintang dengan postur yang tak terkalahkan, menunggu langkah selanjutnya. Boom! Langit dan bumi runtuh. Di depan lereng bulan besar, beberapa pintu besar muncul ke arah yang berbeda, dan dewa jahat yang mengerikan keluar dari masing-masing pintu. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan cahaya berdarah, beberapa diselimuti kabut hitam, dan beberapa diselimuti energi kacau. Seluruh bintang kuno dipenuhi dengan aura mereka yang kuat dan jahat, bahkan mengalir ke langit berbintang. Sebanyak 4 dewa jahat muncul. Di belakang mereka masing-masing adalah pasukan yang besar. Spanduk mereka berkibar tertiup angin, menghancurkan cakrawala. Dua roh dari Sage Agung Aomang dan Chang Yan melantunkan mantra kuno bersama-sama. Seolah-olah mereka sedang berdoa, tetapi juga seolah-olah mereka sedang menyambut indera ilahi yang kuat menembus sumur kuno tersebut. Taois Phoenix hijau menghela nafas dan berkata, di era legenda, Taois yang terhormat membunuh roh suci yang tak terbayangkan menakutkan di tahun-tahun terakhirnya. Dia ingin memurnikan esensi darahnya untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Taois Phoenix hijau menghela nafas dan berkata, di era legenda, Taois yang terhormat membunuh roh suci yang tak terbayangkan menakutkan di tahun-tahun terakhirnya. Dia ingin memurnikan esensi darahnya untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Sayangnya, Yang Mulia Taois tidak punya banyak waktu untuk memurnikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyegelnya di dalam 7 sumur jahat. Sama seperti menyeduh anggur, jika berhasil, saat segelnya dibuka, aroma harum akan menyerang hidung. Namun, jika gagal, kabut gelap akan memenuhi langit dan berubah menjadi bencana.
Segel Taois yang terhormat tidak dapat mengubah roh suci menjadi cairan abadi. Sumur-sumur jahat menjadi tempat pemakaman dan memelihara para dewa dan hantu. Ah! Di luar lereng bulan besar, tangisan menyedihkan terdengar terus-menerus. 20 sosok yang menjaga mulut sumur menyerang ke segala arah. Para ahli dari pasukan ras asing runtuh satu demi satu. Mereka terbunuh dalam jumlah besar. 4 dewa jahat kuno dan 2 roh dari Sage Agung terkejut dan marah. Mereka menyerang bersama, tidak takut akan hujan darah. Boom! Kaca! Kota manusia ke-10 di luar angkasa meledak di tempat dan berubah menjadi tumpukan puing-puing. 2 bulan terakhir yang mengorbit bumi juga hancur berkeping-keping. Sebuah teratai putih bersih dengan diameter 1 zang melayang dari sumur kuno yang rusak. Begitu muncul, langsung menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Di tengah-tengah cahaya berdarah dan kabut hitam, teratai besar ini berwarna putih bersih dan berkilau. Itu sangat suci, seolah-olah itu adalah benda suci dari dunia lain. Chang Yan dan Ao Mang sepertinya telah merasakannya. Mereka dengan keras melantunkan sutra sementara tubuh mereka bergetar. Sementara itu, 4 dewa jahat besar juga merasa ngeri. Jantung mereka berdebar-debar saat mereka terus mundur. Di dalam kelopak bunga yang putih bersih, untaian darah mengalir keluar seolah-olah membungkus daging. Untaian darah saat ini melepaskan kemegahan abadi.